Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Kali ini saya akan membuat sebuah video webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari buku Laudan halaman 113, yaitu case study question. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Identify the management, organization, and technology factors affecting adoption of internal corporate social network. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi adopsi social network di dalam perusahaan. Oke, yang pertama faktor manajemen. Seiring dengan berkembangnya social network, manajemen perusahaan harus dapat menyesuaikan kebutuhan perusahaan dengan perkembangan social network, dan juga budaya perusahaan sangat berpengaruh terhadap adopsi social network. Social network akan membantu manajemen perusahaan untuk dapat mengambil keputusan lebih cepat, dan para manajer bisa mengarahkan karyawannya untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif untuk produk dan layanan perusahaan. Yang kedua, faktor organization. Ada beberapa faktor organisasi yang mempengaruhi social network, di antaranya kesiapan teknologi, yaitu sejauh mana infrastruktur teknologi sesuai dengan sistem dan kemampuan teknikal pada bisnis mampu mendukung adopsi social network. Faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan, karena ukuran perusahaan berhubungan dengan kemampuan perusahaan mempersiapkan sumber dayanya. Jadi semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar pula kesiapan perusahaan tersebut untuk mengeluarkan sumber dayanya mengadopsi social network. Yang ketiga ada faktor teknologi. Faktor teknologi terdiri dari beberapa indikator seperti manfaat yang dirasakan, kesesuaian, dan biaya yang mempengaruhi adopsi social network. Manfaat yang dirasakan adalah tingkat penerimaan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Semakin baik pemahaman pihak manajerial terkait keuntungan relatif dari pengadopsian social network akan membuat perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang kedua, kesesuaian adalah sejauh mana social network ini sesuai dengan infrastruktur teknologi, budaya, dan nilai praktik kerja di perusahaan. Yang ketiga, ada biaya. Biaya juga menjadi salah satu faktor berpengaruh. Biasanya semakin murah biaya adopsi, maka akan semakin cepat diadopsi dan diimplementasikan dalam perusahaan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Compare the experience implementing internal social network of the organization described in this case. Why were some successful? What role did management play in this process? Oke, jawabannya yang pertama, kemampuan perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Yang kedua, perusahaan mampu memperlihatkan manfaat dan nilai dari penggunaan social network dan mengkoneksikannya dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut sudah kompeten di bidangnya, sehingga adopsi social network dapat tercapai secara efektif. Jadi penggunaan social network ketika sumber daya di dalam perusahaan itu telah kompeten, maka penggunaannya juga akan baik. Dan juga ada beberapa alasan kenapa sebagian perusahaan ada yang gagal dalam penerapan social network. Implementasi adopsi jaringan social network tidak hanya bergantung kepada kapabilitas teknologi, tetapi juga ada pada budaya organisasi perusahaan dan kompatibilitas alat-alat teknologinya. Jadi, jika social network tersebut tidak sesuai atau tidak dibiasakan dengan budaya perusahaan, maka akan sulit diterima di perusahaan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir. Should all companies implement internal enterprise social network? Why or why not? Jawabannya ya, karena dengan diadopsinya social network memungkinkan perusahaan mendapatkan data yang relevan serta cepat dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang baik. Enterprise social network juga menawarkan keamanan data, percakapan, ataupun yang dibagikan dalam social network tersebut. Dan juga beberapa produk social network juga memberikan fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, mungkin hanya sekian jawaban saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.